merupakan sebuah surat terbuka yang dibaca oleh semua jemaat. Sebab surat ini adalah surat untuk melawan pengajaran sesat. Ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudaraku, kita akan mulai membahas surat 1 Yohanes. Nanti juga ada 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Saudara, surat Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri, murid Tuhan Yesus. Dia anak Zebedeus, saudara Yakobus. Penulis yang juga menulis Injil, Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Kalau ada orang yang bisa mengklaim kedekatan dengan Yesus, maka orang itu adalah Yohanes. Karena beberapa kali Injil mencatat bahwa dia dikenal sebagai murid yang dikasih Yesus. Wow, luar biasa saudara. Bahkan dalam beberapa catatan terdapat bahwa Yohanes pernah berbaring di dada daripada Tuhan Yesus sendiri. Yohanes merupakan rasul termuda dan hidup lebih lama daripada semua rasul lainnya. Dan saudara, waktu Yohanes menulis surat ini, dia adalah seorang bishop yang melayani di Asia Kecil, secara khusus di kota Efesus. Sekarang tepatnya ada di Turki, bagian Asia di sekitar Laut Aegean. Saudaraku, diperkirakan waktu penulisan surat ini adalah tahun 85 sampai 95 Masehi. Tentu saudara-saudara mengetahui bahwa Yohanes pernah dibuang di Pulau Patmos, di mana dia menerima wahyu dari Tuhan. Dia dapat bertahan hidup sekalipun dia pernah mengalami hukuman, yaitu dia digoreng dengan minyak panas. Tapi saudara, Yohanes tetap berdiri teguh, dia menjadi murid Tuhan yang luar biasa, seorang bishop saudara. Yohanes juga meninggal dalam usia yang lanjut di Efesus. Nah, Yohanes ini secara luar biasa memang begitu dekat dengan Yesus. Dan kedekatannya dengan Yesus telah mengubahkan kehidupannya. Tentu saudara tahu kan, Yohanes dan Yakobus ini adalah dua orang yang sedikit temperamental. Maksudnya mereka adalah orang yang gampang emosi kira-kira ya, seperti itu ya. Karena saudara masih ingat, nama julukan buat mereka adalah The Son of Thunders. Jadi mereka ini anak-anak guru. Mereka gampang meledak-ledak. Ya, ada beberapa cerita tentang mereka tentunya. Tapi tahu nggak saudara? Di kitab atau di surat 1 Yohanes ini, Yohanes datang sebagai seorang yang mengenal kasih. Mengenal persekutuan. Saya mempercayai bahwa fellowship-nya, kedekatannya dengan pribadi Yesus telah mengubahkan kehidupannya. Ya. Dari seorang yang sangat kasar berubah menjadi seorang rasul kasih yang bercerita tentang kasih secara dalam dengan pemahaman yang objektif, walaupun dia punya pemahaman yang sangat subjektif juga kadangkala. Luar biasa, sebuah perpaduan pengalaman dan sebuah perpaduan pemahaman yang sangat kuat yang telah membuat dia menulis kitab atau surat 1 Yohanes ini dengan cara yang sangat khusus. Saudara, tujuan Yohanes menulis surat ini adalah untuk menyingkapkan dan melawan pengajaran-pengajaran sesat, secara khusus Gnostik, saudara. Tapi yang paling penting untuk memberikan jaminan keselamatan juga bagi orang percaya. Itulah sebabnya Yohanes berbicara dengan sangat jelas dan kuat tentang doktrin dasar iman kita, seperti inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Disinilah saudara penekanan Yohanes akan persekutuan sebagai komunitas Kristen di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, luar biasa memang bahwa Yohanes sekarang berhadapan dengan pengajaran-pengajaran sesat yang mengajar seolah-olah Yesus itu tidak sesungguhnya, atau Allah itu tidak sesungguhnya jadi manusia. Jadi mereka mempertanyakan kemanusiaan Yesus. Ajaran gnosis ini atau aliran gnosisism ini adalah aliran yang menganggap cuma mereka yang punya pengetahuan atau revelation dari Tuhan, yang lain tidak. Sehingga mereka menamakan aliran mereka adalah gnosis, dari kata ginosko tentunya, yang artinya pengetahuan. Mereka berusaha datang dengan pengetahuan yang tinggi-tinggi, yang membuat orang bingung. Tapi Yohanes mengatakan tidak. Yesus jadi manusia sama dengan kita. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dia berjalan di dunia ini untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan pribadi Tuhan bagi manusia. Nah, saudara, kelihatannya memang surat ini kalau saudara baca kan tidak ditujukan kepada siapapun. Dia langsung memulai dengan berkata apa yang ada sejak semula. Tidak dimulai dari Yohanes kepada siapa, enggak. Jadi kelihatannya ini merupakan sebuah surat terbuka yang dibaca oleh semua jemaat. Sebab surat ini adalah surat untuk melawan pengajaran sesat. Jadi ini merupakan sebuah bacaan bagi semua orang, di mana orang dapat membacanya dan mereka dapat menarik kesimpulan tentang doktrin kehidupan menjadi dasar pengajaran tentang inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuannya adalah kita dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus dan dengan Bapa. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh menghargai pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah suatu hal yang sangat powerful, saudara. Sehingga kita dapat mengalami juga persekutuan dengan saudara-saudara kita yang mengalami pengalaman yang sama dengan kita. Saudara, hargailah itu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.